Nah, ini dimaksud dengan komunikasi pemasaran terpadu. Di dalam komunikasi itu kita mengenal yang disebut dengan proses adopsi. Jadi proses adopsi ini adalah ketika kita menerima suatu pesan. Kalau di sini karena kita berkaitan dengan pemasaran, jadinya kita konsumen itu akan membeli atau tidak, menolak atau tidak barang yang kita pasarkan. Nah, ada beberapa tahapan kesadaran. Yang kedua adalah pengetahuan. Jadi kesadaran itu pembeli itu sadar atau tidak dengan produk yang kita jual. Kalau ternyata dia tidak mengetahui bagaimana cara menggunakannya, tidak mengetahui keberadaan produk kita, berarti dikatakan bahwa pembeli itu tidak sadar. Sehingga kita harus memberikan pesan lagi kepada konsumen, bisa melalui iklan, bisa melalui macam-macam. Jadi bisa ditaruh di media massa atau di mana, atau ketika kita menjual, kita mengingatkan kepada konsumen kembali tentang kegunaan dari produk kita, sehingga muncul kesadaran dari konsumen ketika akan menggunakan produk kita. Ada juga pengetahuan. Pengetahuan itu pengetahuan produk, mulai dari fungsinya, bisa juga jenisnya. Kalau teman-teman beli HP gitu misalnya, teman-teman kan ingin melihat kira-kira fiturnya apa saja ya. Kira-kira saya itu mau beli HP yang kameranya bagus misalnya. Oh, berarti HP apa saja yang memberikan kamera yang bagus. Atau saya mau membeli HP yang bisa memudahkan untuk berkomunikasi dengan berbagai cara, bisa melalui media online atau apa-apa. Nah, itu bisa dicari. Ada juga evaluasi. Evaluasi ini lebih ke kondisi pribadi. Jadi kira-kira cocok atau tidak dengan keinginan oleh konsumen. Nah, itu evaluasi. Ada juga percobaan. Percobaan ini biasanya pernah ada juga sekolah TK untuk anak kecil itu, ia ada kelas trial, kelas percobaan. Jadi ketika ada seorang ibu yang ingin mendaftarkan anaknya bersekolah di TK tersebut, ia mendapatkan kesempatan mencoba kelas trial itu selama 1 bulan atau 1 minggu. 1 minggu ya biasanya, kok 1 bulan terlalu lama. 1 minggu. Jadi 1 minggu itu anak-anak yang akan belajar di TK itu dikasih kelas percobaan 1 minggu. 1 minggu ia boleh mengikuti kelas itu tanpa membayar. Nah, setelah 1 minggu ia melihat kira-kira anak itu suka atau tidak sekolah di situ. Nah, kalau anaknya itu suka, berarti bisa dilanjutkan untuk bersekolah di situ dengan membayar biaya sekolah yang dibutuhkan. Nah, itu disebut dengan percobaan. Ada adoption. Adoption ini pembeli mengambil keputusan apakah menerima atau menolak produk yang sudah dicoba. Nah, ketika anak-anak tadi di kelas TK ya, ketika ibu itu melihat, oh ternyata anak saya itu ngerasa senang sekolah di situ, ia ceria, ia ini, jadinya ya udah dilanjutkan aja sekolah di situ. Tapi ada juga ternyata ketika kelas percobaan itu anaknya tuh nangis terus, nggak mau nurut sama gurunya, atau melihat ternyata gurunya tidak bisa mengerti anaknya atau seperti apa, jadinya ia menolak dan memindahkan anaknya untuk bersekolah ke TK yang lain. Nah, itu dimaksud dengan proses adopsi. Ada evaluasi pasca beli. Evaluasi pasca beli ini sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi ketika kita membeli suatu barang, pasti kan kita ada evaluasi pasca beli, atau barangnya itu cacat atau tidak, atau anaknya itu senang atau enggak sekolah di situ. Kalau di semester 1 anaknya senang, semester kedua ternyata nggak senang, berarti kan orang tua bisa lebih berpikir, oh kira-kira kenapa ya anaknya nggak senang, dan bisa dikomunikasikan dengan penyelenggara atau pemilik dari TK-nya itu. Nah, itu untuk di kategori yang jasa. Kalau yang barang, bisa kalau tadi kita beli baju ternyata barangnya itu nggak bagus, nah itu bisa dikembalikan atau diretur. Di dalam proses komunikasi ini kita mengenal tentang yang disebut dengan kerangka AIDA, AIDA. Nah, AIDA ini terdiri dari 4 variabel pokok. Yang A adalah attention atau perhatian. Yang I, karena ini I, adalah interest atau membangkitkan minat. Interest, ada minatnya. Yang D itu desire, dia membangkitkan keinginan untuk membeli, penasaran, keinginan untuk mencari tahu lebih tinggi lagi. Dan yang E ini adalah action, mendorong tindakan karena ia sudah ada attention, dia sudah mulai memperhatikan, kemudian timbul keinginan untuk
interest ya, timbul ketertarikan, kemudian ia timbul lagi niat, oh saya ingin mencari tahu lebih dalam lagi tentang barang itu, dan itu mulai mendorong tindakan atau action. Actionnya bisa membeli, atau action untuk mencari tahu, atau action seperti apa. Nah, ini adalah hubungan antara tahap-tahap dalam proses adopsi dengan tugas-tugas promosi. Ini ada AIDA tadi attention, interest, desire, dan action. Jadi kesadaran itu menimbulkan perhatian. Kemudian pengetahuan, dengan adanya pengetahuan ia akan menimbulkan minat. Kemudian ada evaluasi. Evaluasinya itu ia ingin timbul keinginan. Jadi keinginan, kemudian muncul evaluasi. Ada percobaan, adopsi, dan evaluasi pasca beli. Nah, ini masuk ke dalam action atau tindakan. Karena ia mencoba. Tadi anak kecil tadi mencoba masuk kelas. Berarti kan ia melakukan tindakan untuk mencoba suatu jasa itu. Atau misalkan kita mencoba ada promosi memberikan gratisan produk. Contohnya roti ada biasanya kalau kita pergi jalan-jalan itu ada yang memberikan ini mbak dicoba ini apa namanya gratis gitu kan. Kita dikasih sampel roti yang dalam ukuran kecil-kecil. Nah, kita pertama melihat kok itu ada rame-rame, itu ada apa ya. Nah, itu masuk ke attention. Kemudian orang itu kok apa namanya ngasih orangnya ini ya apa namanya roti kecil-kecil ya. Kita mulai timbul minat. Nah, kita timbul minat, kemudian kita mencoba. Nah, itu masuk ke dalam proses inilah, proses adopsi dan AIDA ini, AIDA. Ini ada bauran promosi. Bauran promosi ini sepertinya teman-teman sudah sangat paham dengan bauran promosi. Nah, ini ada pertanyaan. Ini siapa yang bisa menjawab? Yang pertama adalah promosi termasuk ke dalam penjualan. Dan yang kedua, penjualan termasuk ke dalam promosi. Dari dua statement ini kira-kira yang benar yang mana? Ada yang bisa menjawab? Yang Mbak Sulastri dua-duanya benar. Kalau yang lain, teman-teman yang lain? Kedua-duanya benar. Ada lagi? Ini semuanya kedua-duanya benar. Ini ada Mbak Ari sama Mbak Sulastri. Yang lainnya ada yang mau menjawab? Karena dalam penjualan tanpa promosi takkan bisa berhasil. Keduanya saling terkait. Nah, dari dua statement ini yang benar adalah yang nomor 2. Nomor 1 itu tidak benar. Kenapa? Karena penjualan ini ada kata-kata penjualan dan ada kata promosi. Nah, penjualan itu sebenarnya arti dari penjualan adalah penjualan itu hanya meliputi kegiatan pemindahan barang. Nah, ini pemindahan barang. Ini tulisan saya, maaf ya, kurang bagus. Soalnya saya masih belum terbiasa nulis di sini. Penjualan itu hanya pemindahan barang atau jasa atau memanfaatkan tenaga penjualan. Jadi penjualan ini tidak meliputi kegiatan periklanan. Jadi hanya menjual gitu, menjual dari produsen ke konsumen, hanya menjual. Jadi memindahkan barang hanya penjualan saja. Namun kalau promosi itu masuk ke dalam banyak hal sehingga penjualan itu termasuk ke dalam promosi. Jadi kalau tidak ada promosi, itu tidak ada
penjualan yang terjadi. Kalau misalnya perusahaan itu tidak menawarkan produknya kepada konsumen, tidak memberitahu bagaimana tidak memberitahukan ke konsumen bagaimana keberadaan tentang produknya, manfaatnya apa, bagaimana fiturnya, bagaimana bentuknya. Nah, konsumen itu tidak akan pernah membeli kan. Nah, itu oleh karena itu yang statement kedua ini yang paling benar, yaitu penjualan termasuk ke dalam promosi. Setelah ada promosi, setelah produsen itu memberikan kepada konsumen tentang pengetahuan produknya, konsumen tertarik kemudian membeli atau terjadilah transaksi atau penjualan itu. Nah, ini yang nomor 2 yang benar. Penjualan termasuk ke dalam promosi. Mbak Ari, tujuan-tujuan akan mudah tercapai dengan adanya promosi. Iya, betul sekali. Kalau tidak ada promosi, tidak akan terjadi penjualan. Karena kalau kita hanya menaruh barang gitu ya, menaruh barang di suatu tempat tanpa ada pemberitahuan, misalnya tidak dikasih tahu, dan barang itu tidak dikemas dengan baik, tidak dibuat semenarik mungkin, pasti konsumen tuh hanya lewat saja, nggak tahu itu apa, nggak tahu itu tujuan ditaruh barang di situ tuh apa, bisa saja dipikir itu barang yang jatuh atau apa. Tapi kalau barang itu dikemas dengan baik dan kita memberikan tulisan beli harga sekian atau seperti apa, nah itu kan berarti ada promosi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik konsumen, sehingga konsumen tuh tahu, oh ternyata barang ini tuh dijual dengan harga sekian. Kemudian muncullah keinginan dari konsumen dan terjadi transaksi pembelian atau penjualan itu sendiri. Ini Mbak Sulastri sedang mengetik promosi. Oh iya benar yuk Ari, katanya Mbak Risa, benar. Iya, ini kita lanjutkan lagi ya. Lanjut, sip. Ini kita lanjut cepat. Tadi kita mulai jam 9 lebih seperempat ya. Jadi ini jam 10 lebih seperempat insya Allah harus selesai. Ada dua definisi promosi. Yang pertama adalah promosi merupakan fungsi pemasaran yang memfokuskan pengkomunikasian. Ini ada kata-kata komunikasi secara persuasif ke khalayak sasaran untuk menunjang pertukaran antara pemasar dan konsumen untuk mencapai tujuan dari kedua belah pihak. Jadi lebih gampangnya adalah promosi itu adalah suatu fungsi dari pemasaran yang ia mengkomunikasikan berbagai komponen-komponen dari pemasaran sehingga membuat sasarannya atau masyarakat atau konsumen itu terbujuk atau teryakinkan, dan mulailah timbul adanya proses pertukaran antara pemasar dan konsumen atau proses pembelian, sehingga terjadi kesepakatan atau terjadi tujuannya dari pihak produsennya. Tujuannya adalah barang itu terjual sehingga produsen bisa mendapatkan laba yang setinggi mungkin. Nah, sedangkan dari pihak konsumen tujuannya tercapai karena konsumennya ternyata membutuhkan barang itu, sehingga mulai terjadi saling terbantu gitu, saling senang. Yang produsennya senang barangnya laku, yang konsumennya senang karena mendapatkan barang yang dibutuhkan. Kemudian yang ini ada juga pengertian bahwa promosi adalah suatu koordinasi upaya-upaya komunikasi pemasaran untuk mempengaruhi sikap atau perilaku. Jadi dari kedua pengertian ini intinya sama, karena ingin mempengaruhi sikap dan perilaku dari seorang konsumen. Mempengaruhi seperti apa? Mempengaruhi sehingga konsumen itu bisa tertarik untuk membeli barang yang kita jual atau kita pasarkan. Nah, itu yang disebut dengan promosi. Nah, ada bauran promosi. Kalau kemarin kita belajar tentang bauran pemasaran, ya kan? Bauran pemasaran itu ada 4P, ada produk, place, price, promotion. Kalau sekarang ini kita lebih khusus belajar ke bauran promosi. Nah, apa saja